Kalau kalian masih suka tayamum dalam kendaraan seperti kepada jok mobil atau jok pesawat atau dinding-dindingnya seperti di video kali ini. Kedua, letakkan kedua telapak tangan ke permukaan debu yang suci seperti kursi yang ada di hadapan kamu. Menepuk tangan dan meniupnya, lalu usapkan wajah dengan telapak tangan. Keempat, letakkan telapak tangan di permukaan debu yang suci di sisi yang lain, lalu kembali menepuk tangan dan meniupnya. Yang kelima, usap tangan dari ujung jari ke siku sampai ke bagian lengan bagian bawah. Setelah semua sudah selesai, saatnya sholat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya, itu sudah cukup. Kalian harus tahu hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Allah memberikan sarana kepada kita ketika tidak menemukan air dan kita dalam keadaan hadas dan ingin melakukan sholat atau ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita opsi untuk bertayamum. Cara bertayamum pada umumnya, teman-teman, adalah dengan cara kita menyediakan media pasir atau tanah yang halus, karena ulama tafsir ketika menafsirkan ayat fatayammamu sha'idan thayyiba, kalimat sha'idan thayyiba itu adalah tanah yang suci, bukan yang lainnya. Diletakkan pada suatu tempat tanah tersebut atau pasir tersebut, suatu yang mendatar untuk kita jadikan media tayamum, ataupun mungkin di kertas sesuai daripada tutorial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasar. Nabi mengatakan innama kana yakfika hakadha fadharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafihi al-ardh. Nabi memukulkan kepada bumi kedua tangannya, wa nafakha fihima, kemudian meniupkannya, thumma masaha bihima wajhaihi wa kafaihi, dan beliau mengusap seluruh wajahnya dan kedua tangannya. Namun mayoritas ulama mengambil hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tayammum darbatan, tayamum itu dua kali pukulan. Darbatunil wajhi, yang pertama untuk wajah kita pukulkan, kemudian kita bisa seperti ini ditepukan ataupun itu seperti hadis yang pertama. Kemudian lil wajhi, untuk wajah kita sampai merata semuanya. Jangan diangkat ya, karena kalau diangkat jadi musta'mal. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan dorbah kedua kita ngambil lagi untuk kedua tangan kita yang diusap sampai sikut. Pukulkan, kemudian keperukan seperti ini atau ditiup. Setelah itu diusapkan ke tangan kanan dengan tangan kiri seperti ini. Ya, sampai sikut dibalik. Ya, kemudian berakhir di jempol. Begitupun untuk tangan yang kiri seperti ini, ya, dibalik sampai jempol. Selesailah tayamum. Dan butiran-butiran pasir atau debu yang berhamburan ketika kita menggunakan tayamum itu menjadi musta'mal, yang artinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Setelah itu masuk kepada inti masalahnya, tayamum dengan jok pesawat atau dinding-dindingnya ataupun kendaraan apapun. Sebenarnya itu hanya sebagai contoh, saya bisa juga di misalnya ke dinding-dinding rumah ataupun meja ataupun apapun. Pertanyaannya, apakah di sana ada debu yang cukup untuk kita bertayamum? Menurut saya sama sekali tidak ada debu. Apalagi pesawat yang sudah pasti sterilkan terlebih dahulu, di vakum bersih. Bagaimana ada debu di dinding-dindingnya ataupun di jok-joknya itu? Bagaimana ada debu untuk kita bertayamum? Kemudian ada pertanyaan, kan bisa ada pendapat yang membolehkan ataupun karena ustadz-ustadznya mencontohkan juga. Baik, saya di sini hanya ingin men-share sebuah ilmu, menukil daripada fatwa atau hasil pendapat 4 madhab dalam masalah ini. Salah satunya saya nukil dari Darul Ifta Al-Musriyah. Mereka mengatakan yajuju syar'an at-tayammum bil ghubaril mawjud ala malabis aul firashi aw ghairiha inda jumhur fuqaha. Diperbolehkan secara syariat untuk bertayamum dengan gubar, dengan debu yang ada di pakaian kita atau tempat tidur kita, aw ghairiha atau yang lainnya. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu semuanya sepakat boleh kita bertayamum dengan debu yang ada di mana? Kecuali Syafi'i, harus debu tanah. Sekarang pertanyaannya, apakah di sana ada debu di benda-benda seperti pesawat, joknya, dinding-dindingnya atau bus ataupun yang lainnya? Apakah di sana ada debu? Kalau di sana ada debu maka boleh, dan syaratnya debu itu suci dan cukup untuk bertayamum. Bukan debu mikroskopi yang kecil yang tidak bisa dilihat, tapi debu yang berhamburan yang kita kalau colek itu kelihatan, atau kalau kita tutup langsung berhamburan seperti itu. Itu debu yang boleh digunakan untuk bertayamum, bukan debu mikroskopi. Ya mungkin baju saya ini ada debunya, tapi kalau di gini tidak ada. Itu berarti namanya debu mikroskopi, dan itu bukan yang dimaksud debu untuk bertayamum. Kemudian pendapat yang kedua, wa yajuzu aidon at-tayammum birrukhami wal ahjari at-tahirah allati la turaba 'alaiha 'ala madhhab Hanafiyah wal Malikiyah alladzi lam yushtaritu al-ghubara wa la turaba li sihhati tayammum. Dalam
pendapat kedua, madhabnya Hanafiyah dan Malikiyah, itu mereka tidak mengisyaratkan untuk adanya gubar, adanya debu. Boleh bertayamum dengan rukham. Rukham itu marmer atau ahjar at-tahirah, bebatuan yang bersih, yang tidak ada tanahnya, tidak ada debunya. Boleh sah bertayamum dengan itu, dengan sesuatu yang bersih itu. Fal ibrah indahum bikaunil mutayammam bihi min jinsil ardi. Karena apa? Karena bagi mereka yang penting adalah bahwa benda yang digunakan untuk bertayamum itu termasuk dari jenis bumi. Sekarang jok itu dari jenis bumi, jok itu batuan terbuat dari marmer, bukan. Maka mayoritas ulama, kemudian pendapat tadi Malikiyah dan Hanafiyah, itu dua-duanya tidak ada yang memperkenankan untuk bertayamum kepada benda yang bukan dari bumi ataupun benda yang tidak ada gubarnya, tidak ada debunya. Jadi silahkan kalian nilai sendiri. Dan harus diketahui juga bahwa bertayamum itu boleh bertayamum lam tajidu ma'an, ketika tidak menemukan air. Sekarang di pesawat ada air, di bus tersebut ada air, coba dicek di tas kita ada air, di kardus ada air, coba cek. Kalau ternyata ada air dan memungkinkan untuk berwudu dengan air tersebut, maka tidak sah bertayamum. Dibolehkan bertayamum itu ketika tidak ada air atau memang tidak bisa menggunakan air. Dan yang kedua, dalam tayamum itu satu tayamum untuk satu sholat wajib. Maka ketika mengerjakan dua sholat, maka bertayamum dua kali juga. Begitupun seterusnya. Walaupun tayamumnya belum batal, karena satu tayamum, satu sholat. Berbeda kalau kita memakai air wudhu. Bebas, boleh dipakai untuk berapa kali pun sholat, selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Oke, dari permasalahan tadi, solusinya apa? Yang pertama, kalau ingin melakukan perjalanan, itu usahakan. Kalau bisa sholat jamak, misalnya di bandara, maka jamak terlebih dahulu di bandara. Kalau memang sudah masuk waktu sholat. Kedua, belum waktu sholat tapi sudah harus kita pergi, maka berwudulah dan jaga wudu tersebut sampai masuk sholat. Yang ketiga, berwudu di dalam kendaraan. Jika ada kamar mandi seperti pesawat, ada kamar mandinya, wudu di sana. 4, jika tidak ada air di sana, maka kita bisa membawa botol yang ada airnya, air mineral, misalnya beli botol air mineral untuk kita pakai wudu dengan membasuh yang fardunya saja. Emang cukup satu botol untuk berwudu, sangat cukup, bahkan itu lebih. Bisa lihat tutorial dari Buya Yahya berikut ini. Ini segelas, saya kasih 2. Jadi niat untuk membasuh wajah. Dengan niat membasuh wajah, tuangkan ke tangan. Yang penting sudah ada genangan di sini. Ini menggenang, ini genangan kan? Ini air minum, air kemasan. Yang penting ada genangan begini, langsung. Nah, jangan dilepas telapak tangannya. Selesai. Wajah selesai sekali. Sah. Ini sah beneran, bukan sah-sahan ini. Setelah itu telapak tangan. Ini yang kita tidak pakai minta tolong sama orang. Rapikan dulu ininya biar nanti gak jatuh. Cukup ini di genangan, asalkan menggenang boleh. Nah, ini. Dirata sudah. Asalkan jangan dilepas. Kalau lepas jadi mustakmal nanti. Jadi kalau lepas harus ngambil air baru lagi. Karena ininya sudah dipakai. Kalau lepas. Jadi kan selesai, enggak sampai selesai. Begitu juga sini ya. Ini sudah sah. Kan ini membasuh ini, bukan mengusap. Kalau mengusap tuh di saat ada. Baru setelah itu tangan bisa celupin begini boleh. Ambil rambut bagian mana saja. Mengusap kepala. Atau bagian belakang. Ibu-ibu mungkin bagian belakang boleh. Pokoknya rambut yang di kepala. Rambut kepala yang di kepala. Kalau rambutnya gondrong sini di sini nggak sah. Baik, setelah itu kuping kan sunnah. Takut ngabisin air nggak usah kupingnya. Kaki. Kaki. Ya, selesai. Selesai. Ini gampangannya begini. Satu gelas nggak habis. Makanya kalau ada orang nggak bisa sholat gara-gara nggak ada air, ini keterlaluan dia, nggak ngerti cara wudhu. Cuman tadi kita bikin amat pelit amat ya, agak banjir-banjir sedikit boleh lah, gitu ya. Gimana? Masih mau bertayamum atau berwudu? Jika tetap mau bertayamum, maka saya sarankan untuk membawa media pasir. Bisa kok kita simpan di botol, ya, di botol kecil atau diplastikin, kemudian simpan di saku atau di saku celana simple. Kemudian ketika mau menggunakannya, sediakan kertas dan kita bisa bertayamum ketika itu, ya. Kan suka ada papannya itu. Buka papannya, simpan ya kertas, kemudian kita perulukui atau hamburkan pasirnya, kemudian kita pakai untuk bertayamum. Gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad.